Hai, football lover. Ketemu lagi dengan kami di CSF Channel, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Di bulan Ramadan kali ini, Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton video kami. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Agar channel ini terus berkembang dalam memberikan berita-berita terbaru di dunia sepak bola. Berita sepak bola dalam negeri maupun luar negeri. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Yuk kita langsung aja. Berita pertama, kita mulai dengan venue pertandingan babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Australia dengan Timnas Indonesia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret 2025. Persiapan teknis dan non-teknis terus dibenahi dan ditingkatkan, ya kan? Ketua Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan ketiga calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi akan mengambil sumpah di Eropa. Mereka tidak bisa ke Indonesia karena tim mereka sedang bertanding. Ini saja waktu lawan Australia, mepet sekali mereka ke sananya. Jadi, mereka tidak mungkin meninggalkan negaranya. Mau tidak mau, kita akan cari tempat di mana mereka bisa berkumpul di Eropa, kata Arya Sinulinga. Namun ia belum dapat memastikan lokasi pengambilan sumpah kewarganegaraan ketiganya. Belum tahu, mungkin tidak di London, karena satu tinggal di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia. Jadi akan dicari tempat yang cocok. Katanya, gerak cepat jelang lawan Australia apa bakal terwujud, karena deadline-nya tanggal 10 Maret 2025. If all the things you never show, there are the things I want to know. Jelang laga melawan Australia, pemain yang baru saja berstatus WNI itu mencetak gol ketika memperkuat Oxford United menghadapi Coventry City di laga pekan ke-35 Championship 2024-2025 pada Sabtu 1 Maret 2025 malam. Gol tersebut adalah gol debut Ole Romeni di Liga Inggris. Pada pertandingan itu, Ole Romeni berhasil menyamakan kedudukan menjadi imbang 1-1 pada menit ke-53 memanfaatkan umpan silang Placeta dari sisi kiri pertahanan lawan. Tapi sayangnya, gol debut Ole Romeni tersebut tidak mampu membantu Oxford United dari hasil akhir yang baik dan harus menelan pil pahit lagi dengan kekalahan 2-3 dari Coventry City. Tentu, dengan gol pertamanya di musim ini membuat Ole Romeni menjadi lebih percaya diri. Itu sangat penting bagi Anda yang bermain sebagai striker di tim, kata Romeni. Laga kontra Coventry City ini, Ole Romeni baru bisa mencetak gol setelah 6 kali bertanding di divisi Championship Liga Inggris bersama Oxford United musim ini. Diharapkan di laga selanjutnya Romeni tampil baik dan berkontribusi bagi tim. Sementara itu, Romeni juga akan segera menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025 di Sydney, Australia Stadium. Fans Timnas Indonesia berharap tren positif Romeni di klub bisa menular ke Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia meraih poin di kandang Australia, itu sangat penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Secret star in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Ketua PSSI Erick Thohir menginginkan winger FC Utrecht di Liga Belanda, Miliano Jonathans, membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Erick Thohir kini memastikan sedang menaturalisasi 3 pemain keturunan demi Timnas Indonesia. Mereka itu adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Yap, lagi dan lagi pemain yang menyatakan siap bergabung dengan Timnas, posisinya pemain belakang, di tengah baru ada satu, yaitu Pelupesi. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia yang berposisi striker masih belum tertarik gabung dengan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans misalnya.
Entah apa dan kenapa, timnas kita belum bisa meyakinkan pemain keturunan yang berposisi striker. Ketika ditanya oleh beberapa jurnalis apakah sudah melakukan pendekatan terhadap Miliano Jonathans, maunya iya, tapi belum. Kalau itu bergabung dengan timnas Indonesia itu luar biasa. Tutur Erick Thohir sembari menepuk dahinya dan tersenyum. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. Rumor datang menghampiri bek timnas Indonesia, Mace Hilgers, masuk daftar belanja klub La Liga yakni Valencia. Dia disebut bakal terdampak efek domino dari pergerakan transfer Juventus. Jurnalis Football Transfer Willem Weghigaf mengatakan bahwa Juventus sangat tertarik dengan bek Valencia Mosquera. Valencia, yang sedang berjuang dari zona degradasi, mematok harga Mosquera sebesar 30 juta euro. Alasan Valencia tertarik dengan Mace Hilgers karena cara bermainnya mirip dengan Mosquera secara keseluruhan. Kontrak Mace bersama FC Twente akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan euro yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Hilgers dari FC Twente sebagai penggantinya, tulis laporan Football Transfer. Maka dari itu, Valencia mencari pengganti Mosquera jika transfer itu terjadi, dan sosok penggantinya salah satunya Mace Hilgers. Valencia bersedia menebus Mace Hilgers musim depan. Harga Mace Hilgers diperkirakan mencapai 11 juta euro. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Sementara itu, nasib Marcelino di Oxford United tidak semulus kompatriotnya. Ole Romeni menjalani musim kedua di divisi Championship bagi Marcelino tidaklah mudah. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengatakan jika Marcelino menginginkan tempat di tim utama, maka dia harus lebih kerja keras lagi. Marcelino pun mencoba membandingkan gaya sepak bola Indonesia dengan yang ia alami di Eropa, terutama di Inggris. Menurut Marcelino, di Indonesia sangat mengandalkan kecepatan. Sementara di Inggris lebih ke struktur permainan dan soal taktik. Meski demikian, Marcelino sudah memiliki 1 kali penampilan di tim senior Oxford United. Marcelino dimainkan pada menit-menit sebelum akhir laga saat Oxford kalah 1-3 oleh Exeter City di Piala FA Januari lalu. Ada satu hal menarik yang diceritakan Marcelino bagaimana ia mengetahui apa yang menjadi kelemahan terbesarnya. Menurut tim analisis staf kepelatihan Oxford United, kelemahan terbesarnya adalah sering tidak menempati posisi yang tepat dalam pertandingan. Saya sering meeting dengan staf pelatih membahas soal kekurangan saya. Kekurangan saya ada di out of position, jelas Marcelino. Faktor penting lainnya adalah mentalitas. Menurut Marcelino, bermain di Eropa mampu mengubah mentalitasnya. Sesuatu yang menurutnya tidak dimiliki pemain yang tetap memilih bermain di Indonesia. Kalau menurut saya sih, bermain di Eropa yang pasti mindset dan mentalnya berbeda dengan teman-teman yang main di Indonesia. Mindset dan mental saya waktu balik ke timnas Indonesia jadi lebih pede dan termotivasi, ujarnya. Bedanya kalau sama Indonesia banyaklah, karena di Indonesia lebih cepat, di sini lebih ke struktur dan taktikal, penguasaan posisi. Di Belgia juga mirip seperti di Inggris, kata Marcelino. Yap, semoga apa yang Marcelino rasakan dan jalani di Eropa bisa mencurahkan keahliannya dan membawa timnas Indonesia menuju pentas Piala Dunia. Di bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan membawa berkah bagi timnas Indonesia. Semoga kerja keras dan upaya PSSI untuk meraih mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia tercapai. We believe. Oh, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess